Yang di papan bawah juga semuanya. Benar. Nah, gue ngobrolin nanti kita ke papan bawah tapi kan dari atas kita ke tengah dulu. Enggak balik papan nih, papan bawah ya. Enggak, iya. Gue nyorotin tentang Persija Jakarta. Setelah loh, ini ada di pembahasan setelah berapa laga terakhir ini, permainan atraktif dikeluarkan, impresinya luar biasa. Coba agak gede sedikit permainan apa tadi? Impresinya Pertama atraktif. Iya. Terakhir pertandingan terakhir, gue lihat itu permainan yang atraktif banget lawan PSM. Abi sebegitu, ini baru Abi nih gitu. Itu dia. Baru gue tadi sebelum datang gue ngobrol loh Bang Rais. Ngobrol banget. Inilah perannya Abimanyu ini yang seharusnya ditunggu seperti ini gitu loh kan. Ya satu mungkin banyak faktor ya. Dia kan baru datang kan juga. Ya Messi pun juga di PSG juga kayak gitu kan, gak secepatnya adaptasi kan. Sekarang kan juga kan bagaimana Abimanyu tuh mendapatkan suasana dan chemistry kepada teman-teman itu penting gitu loh. Jadi tahu kemarin kan juga hasil dari 3 gol ini kan dari kaki Abimanyu. Abi semua ada perannya. Dan ini yang ditunggu oleh fans, oleh pelatih, oleh tim gitu. Gimana teman-teman striker kayak Irfan Jauhari, empuk ini nih yang gue tunggu umpan-umpan gini nih. Iya, gue tahu dia. Soalnya waktu 2017 di U20 ada Abi. Ada Abi ya? Ada Abi. Ini Abi sama Samuel. Yes. Oke, Irfan Jauhari. Gue pengen nanya sedikit tentang seorang Irfan Jauhari yang menjadi sosok krusial di beberapa pertandingan terakhirnya Persija. Udah 5 gol ya, Irfan Jauhari sejauh ini. Ini main pinjaman nih Coach. Pinjaman sangat konsisten dan benar sangat menguntungkan. Benar, dimasukkan menjadi substitusi bagus. Di awal konsisten membuat peran gol dan lain-lain. Menurut, tar dulu ya, Persija tar dulu. Gue ke Mas Rais dulu. Irfan Jauhari. Sosok ini? Irfan Jauhari ini kan sebenarnya pemain yang mungkin muncul ketika berada di Bali United ya. Ketika itu dia masih masa-masa junior gitu. Terus dia muncul, akhirnya kalau gue salah dia dari Elite Pro Academy juga. Dari Bali United itu dia muncul dan akhirnya dia mampu tampil konsisten dan dipromosikan oleh Coach Teko waktu itu. Nah, kemudian memang dia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kita tahu lah striker Bali United itu siapa aja. Persaingannya sangat luar biasa. Makanya dia dipinjamkan ke Persis Solo, sempat dipinjamkan. Nah, tampil baik nih bersama Persis Solo, Persija ngelirik. Persija ngelirik potensinya dia dan memang sudah diakui kalau memang pemain ini dikasih kesempatan gitu. Memang ini akan bersinar nih Irfan Jauhari ini, tinggal dikasih kesempatannya aja. Nah, akhirnya Persija memberikan itu kepada dia dan dia membayar kepercayaan itu dengan sangat baik gitu. Dalam beberapa pertandingan walaupun jadi pemain pengganti dia mampu menjadi super sub yang sangat luar biasa. Gol-golnya juga pun menentukan. Nah, Coach Apal lo melihatnya gimana? Ini gue nggak tahu di Persis sudah menjadi pemain tetap berarti. Gue nggak tahu ya apakah statusnya pinjaman, gue juga masih lupa ya. Kayaknya dipinjemin deh. Apa dibeli ya? Saya lupa pada waktu itu. Berarti nanti kita pastikan. Tapi yang pasti membawa Persis Solo kemarin menjadi juara tidak dan di sini impresif banget. Pasti akan ada perebutan nih. Even walaupun masih pemain Bali misalnya ya. Ini akan ada perebutan dari 3 tim. Coach, kan ada di dalam skuadnya Persija juga gitu ya. Gue pengen tahu. Enggak skuad di Liga 1 loh ya. Di Liga 1, tapi at least tahu DNA-nya. Iya kan? Kalau tentang pakai DNA. Pas kan. DNA-nya nih ada Coach. Irfan Jauhari ini gimana menurut lo? Haruskah dipertahankan dengan segala macam kemungkinannya gitu? Ya, satu kalau di kacamata pelatih itu dia seorang pemain yang benar-benar bisa memanfaatkan situasi dan momen yang dipercaya oleh pelatih. Itu yang terpenting buat dia, apalagi dia pemain muda. Kepercayaan diri jadi sangat penting ya. Itu pemain di tim besar itu sulit loh ya Bang Rais ya. Apalagi sekelas Persija dia bisa bersinar. Ini dia sangat menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain. Dengan pemain-pemain yang ada yang sekarang lagi performanya mungkin di kacamata pelatih Kujen lagi menurun ya. Nah ini dia diberi kesempatan dan dia menunjukkan performa yang luar biasa. Dan udah 5 gol loh. Iya. Udah 5 gol. Nah untuk ibaratnya untuk menyerang ya, posisi menyerang ya. Dan dia ini juga kalau kita bilang pemain yang apa ya, ibaratnya yang pantang menyerah ya. Kalau bilang badak gitu. Iya, kalau kita bilang badak banget ini pemain gitu loh. Maksudnya screening bola bagus, juga mau kerja di depan gitu loh. Jadi pertahanin ya. Kalau bagi gue pertahankan. Karena apalagi kita lihat chemistry sama Abi kemarin. Sama Abi jadi masuk makanya kemarin kan bola terupasnya Abi bisa dia dapat kan cetak gol tuh gol kalau salah gol kedua ya. Iya. Gol kedua ya kan. Nah itu kan yang harus kita cari. Ya sekarang kalau gue sih ibaratnya ya ini gue sebagai pandit ya tahun depan harus banyak perubahan untuk Persija. Ya tapi Irfan harusnya dipertahankan sama Persija dibeli atau gimana? Bisa ya, dipermanenkan sih harusnya. Memang statusnya masih Bali United kalau nggak salah. Betul. Tapi
manajemen dari Persis Solo juga bilang kalau Irfan Johari adalah kapten masa depan untuk Persis Solo. Nah, ini tinggal kuat-kuatan siapa lah duitnya. Kuat-kuatan siapa dan Irfan lebih nyaman di mana? Di mana? Nah, itu kan benar. gitu. Ini kan Benar, itu yang kita penting. kan kembali kan ke pemain tersebut Terkadang gitu ya, loh. terkadang Jadi tuh gini, ya. jadi gini, Irfan juga berpikir gini, nanti tahun depan Persis Solo udah masuk di Liga 1 ya Bang Benar. Ahmad Desa. Apalagi Persis Solo salah satu tim yang diunggulkan untuk tahun depan. Ya kan? Apalagi dengan pemiliknya ada Pak, di situ ada anak Mas Pak Kaisang. Presiden ya kan Mas Kaisang. Tapi ini tanda tanya buat Irfan sendiri. Bisa nggak gue punya kesempatan main? Tidak hanya kontrak tinggi tapi nggak main buat apa? Iya, benar. Ujung-ujungnya ntar kayak waktu di Bali buat United. apa? Iya, betul. Sekarang di Persija dia udah menunjuk performanya, dia udah merasa nyaman. Itu yang harus dipegang. Ya, kita tunggu. Tadinya harusnya kita hari ini bisa ngobrol sama Irfan Johari, tapi memang karena mungkin minggu ini krusial, statement dari Irfan Johari memang juga sangat penting untuk kita. Jadi kita mudah-mudahan nanti setelah 2 laga terakhir selesai, liga ini selesai, kita bisa ngobrol sama Irfan Johari dan kita datangkan mungkin ngobrol gimana lu ke depannya bro, gitu ya kan. Banyak tim yang ngincer nih pasti. Iya, banyak banget. Berarti tidak hanya Bali, Persis ataupun Persija, tapi klub-klub lain juga mengincar karena lihat impresifnya pemain ini gitu di akhir-akhir musim ya kan. Pasti. Kita nunggu nanti. Pasti evaluasi dari Persija. Bagi gue maksudnya kita ambil positifnya aja ya dengan adanya di Bali ini, mungkin seri nggak ada penonton ya kan dengan satu tempat. Jadi banyak pemain-pemain yang bermunculan. Ibaratnya kayak dulu kan pemain muda ya. Pemain muda banget. Dulu kan pemain Piala Dunia kan gitu kan. Ada pemain muncul di Piala Dunia. Ini kan jadi rame. Inilah nanti yang regenerasinya yang akan datang. Yang didapat oleh tim-tim yang dibutuhkan. Oke, siap. Itu jadi harus evaluasi tetap untuk Persija di musim depan ya. Siap. Kita baru nih coach. Dari papan atas tadi, papan tengah. Sekarang kita ke papan bawah. Ada satu momen yang sangat, gue juga nontonnya ngelihat ini memang emosional banget. Dimana Dendi Sulistiawan mencetak gol ke gawang mantan timnya. Dan ya ini kan kita tahu Persela Lamongan terdegradasi gitu. Dan kita lihat ekspresi emosinya, sedihnya gitu. Lalu melihatnya gimana coach? Seorang Dendi Sulistiawan ini. Ya wajar sih ya. Yang pasti kalau dia sebagai pemain profesional mungkin dia seneng ya untuk mencetak gol. Tapi kan dia kembali lagi untuk mantan timnya ini yang mungkin yang dulu dia pernah berkiprah, ya pasti ada rasa emosional yang mungkin haru lah. Yes, dan pasti berjasa untuk karir. Berjasa untuk karirnya itu wajar, itu manusiawi. Iya, karena ini kan juga memang klub tanda kelahirannya dia gitu. Ya, makanya itu sangat emosional banget gitu. Dia seperti seakan ikut sedih ketika tim yang dia banggakan dari kecil, yang dia impikan gitu. Harus terdegradasi karena memang kan Persela juga adalah tim yang pertama mungkin memberikan dia kesempatan ya untuk naik ke level atas sepak bola ke level pro gitu sebelum akhirnya direkrut oleh Bayangkara waktu itu. Dia akhirnya kan jadi polisi kan. Akhirnya harus ngikut terus nih sama tim ini gitu. Tapi kalau ngelihat dari sisi emosional ini banyak juga terjadi di klub lain. Lerby waktu itu menjebol gawang Borneo FC ketika masih di Bali United. Kakak Boas juga ketika memberikan assist untuk gol Borneo ke gawang Persipura juga dia cukup emosional juga gitu. Ini memang berbagai momen ini memang kerap terjadi ya Bang di dunia profesional. Tapi itu tidak yang salut adalah tidak menghilangkan rasa profesionalitas mereka. Itu yang penting sebenarnya. Dan mungkin yang lebih sedih lagi karena Perselanya degradasi. Iya, kalau hanya benar. ngegolin ke gawang mantan klub, itu kerap terjadi lah. Di liga seluruh dunia pun terjadi. Ada lagi kemarin maaf aja menantunya Pak RD. Yang yang mencetak gol ke Madura United. Setelah itu Pak RD keluar ya dari Madura. Itu kan dia juga sangat sampai dia bilang loh, dia minta maaf, cerita istrinya Pak RD, Bu Dina, dia minta maaf sama Pak RD. Saya bilang ya kata Bu Dina itu wajar ini kan profesional. Iya kan tim lawan. Iya si Erwin ya. Iya si Erwin. Melihat reaksi kecewa dari pendukung Persela Lamongan, iya pasti kita sebagai fans pasti nggak terima tim kita terdegradasi. Betul. Tapi dengan melihat dari segala macam permainan dan lain-lain, coach dan juga Mas Raison melihatnya gimana reaksi dari para fans ini untuk Persela Lamongan di musim ini? Wajar sih kalau gue bilang. Wajar lah. Ya namanya fans kan ingin timnya terus berprestasi ya. Di level tertinggi. Di level tertinggi gitu. Karena Persela ini adalah salah satu tim yang sebenarnya jadi percontohan bagaimana mereka bisa mengelola tim, bisa terus konsisten di Liga 1 tapi dengan budget minim. Ini yang selalu jadi contoh sebenarnya kalau setiap pertemuan di klub gitu. Bagaimana pengelolaan bisa dari memanage Persela, bisa memanage tim. Terus melahirkan banyak sekali pemain-pemain ya. Baik pemain entah lokal maupun asing gitu. Banyak sekali pemain asing yang dilahirkan oleh pertama main di Persela terus tiba-tiba langsung mencuat namanya, harganya jadi mahal. Banyak banget gitu ya, udah dilahirkan oleh Persela Lamongan. Nah ini tentunya
fans juga melihat akan semoga aja mereka berharap ya hal ini tidak berlangsung lama mereka di Liga 2 dan bisa balik lagi segera di Liga 1. Apalagi Liga 2 musim depan pasti persaingannya akan lebih ketat. Nah, itu yang gue pengen tanya, Coach. Mungkinkah karena gini, dengan turunnya Persela ke Liga 2 berarti juga kita akan nggak menutup kemungkinan beberapa pemain mungkin pergi. Iya. Karena ada tawaran dari klub di Liga 1 mungkin. Secara struktur kepelatihan, manajerial mungkin juga banyak berubah. Apakah bisa langsung sebegitu misalnya di Liga 2 bisa langsung bersaing gitu dengan tim-tim papan atas di Liga 2 atau gimana Coach Akmal ngelihatnya? Ya sekarang tergantung manajemen sih ya. Sekarang kita kembali ke manajemen. Kalau manajemen itu mempunyai target lagi di Liga 2 untuk naik ke Liga 1, mungkin bisa mempertahankan. Kan pernah Juventus. Ya kan, ada yang dipertahankan kok, maksudnya ada yang bisa bertahan kalau dia loyal gitu loh. Tapi juga secara profesional. Tapi kan ini Juventus karena kasus Calciopoli ya. Satu kan mungkin juga kan di situ kan pemain kan punya loyalitas. Ada opsi untuk pergi gitu. Ada opsi itu pemain yang datang dan pergi itu udah biasa gitu loh. Sekarang kan mungkin ada pemain yang merasa nyaman, oke deh nggak apa-apa gue main di Liga 2 aja, nggak apa-apa di Persela ada yang kayak gitu. Yang penting kesetiaan terhadap klub. Betul, ya kan. Kembali ke sekarang yang tadi lagi. Manajemennya gimana nih, mampu nggak? Ya, gitu menahan atau membuat situasi menjadi kondusif, chemistry tetap terjaga, dan terutama kepercayaan fans itu. Yes. Kalau gue gini ya, di sini fans ini untuk mengobati wajar ya, karena sekarang kan juga fans kan tidak selama bertanding saat ini didukung dengan fans langsung di stadion ya Bang Raiz ya. Betul, itu juga gitu loh, itu kan juga pengaruh ya. Sekarang ya mungkin bisa terobati dah dengan hal itu kan. Mungkin nanti next di Liga 2 atau bisa naik ke Liga 1 lagi, itu yang bisa bersama-sama lagi di satu stadion gitu loh. Itu mudah-mudahan itu juga kita harapkan. Gue sebagai fans ya, penikmat sepak bola juga kangen kita ada di kota ini nonton yang ada pertandingan di kota ini. Dan semoga di tahun depan dengan kondisi pandemi ini udah mulai ya, alhamdulillah kita ada banyak event. Kemarin banyak yang cerita juga kan, kita sebagai fans bola sedih ya, fans motor doang yang boleh nonton. Fans bola sepadat itu ya. Tolong ya. Tolong ada supporternya kan. Tapi coba kita lihat dan kita doakan terbaik untuk Persela Lamongan di Liga 2. Tapi gue pengen lihat klasemen sementara dari pertandingan ini sisa nih, ini adalah krusial di liga di tim bawah, papan bawah. Iya, betul. Jadinya akan ada banyak peluang juga untuk seperti PSM mungkin dan juga seperti Barito ini masih ada peluang untuk... Ada dua mantan tim gue di PSM sama PSS Sleman. Nah, PSS Sleman juga. Jadi PSM mudah-mudahan masih bertahan. Nah, jadi ini peluangnya juga masih bisa terjadi. Iya. Coach dan juga Mas Rais, lo ngeliatnya gimana peta ini? Apakah satu lagi memang udah, gue nggak bisa bilang ini milik Persipura juga ya, tapi wow, gimana peluang ini jadi tegang nih. Jadi serunya di dua pertandingan ini udah final buat mereka Bang Rais. Iya, betul. Udah final buat mereka. Gitu loh. Jangan sampai nasib mereka ditentukan oleh tim-tim yang lain. Ya, benar sekali. Yang jelas ini yang berat adalah kalau melihat dari situasi ini ya, yang berat adalah Barito Putra sebenarnya. Terakhir mereka lawan Persib pasti mati-matian. Iya, Barito, benar. Persib pasti mati-matian. Apalagi kalau hasil Persebaya dan Bali United unggul Persebaya unggul ya. Persebaya. Ini pasti udah pasti mati-matian. Ini berat ini Barito. Makanya lawan Persita harus menang. Nah, kalau misalkan dari Persipura ini kita melihat lawan PSIS, lawan Persita memang sudah aman. Tapi ini mereka juga tidak bisa menganggap enteng gitu. PSIS dan Persita tentunya ingin meraih kemenangan juga di sisa musim terakhir ini gitu. Nah, sementara PSM Makassar saya rasa akan lebih aman sih sebenarnya. Ya, dapat seri aja udah nggak. Dapat seri aja udah bisa lah istilahnya bisa, gitu. Atau bertahan ya. Bisa bertahan satu kali menang lagi lawan Persiraja lagi besok. Lawan Persiraja gitu. Nah terus PSS Sleman ini nih yang agak dak-dikduk juga. Persela tentunya ya pastinya akan nothing tulus. Nothing tulus kadang kalau Persela nothing tulus malah bisa jadi. Malah bagus. Malah bagus. Mungkin main untuk fans jadinya. Benar. Nah ketika lawan Persija Jakarta, Persija juga butuh menang untuk menjaga gengsi mereka lah. Gengsi mereka. Betul. Mereka sudah dalam tekanan supporter nih sekarang nih. Dalam tekanan supporter gitu harus menang setidaknya sampai sapu bersih semua sisa pertandingan. Makanya ini PSS juga pasti dak-diguk gitu. Berarti PSS dan juga Barito masih sangat krusial. Masih terancam lah. Pertandingan akhir. Dan juga Persipura ya. Jadi Persipura, PSIS, Persita terakhir ya. Persita terakhir. Persita terakhir ya untuk Persipura ya. Jadi seru ya. Kalau Persipura mainnya seperti kemarin lawan terakhir mereka. Itu gue rasa lawan PSS Sleman itu gue rasa Persipura bisa sapu bersih. Kalau mainnya kayak gitu ya, terutama di babak kedua itu Persipura banget mainnya. Wow.
Itu Persipura banget gitu. Baru Persipura itu Itu ya. baru Persipura gitu. Yang ngelihat gitu. Jadi jadi gini. Possession dan juga agresif ya. Agresivitasnya gitu, ball possessionnya dia. Jadi gini ya, di sini sebenarnya sih menguntungkan untuk kedua belah pihak yang bermain ini ya. Beda lagi kalau kita main home and away. Dia berpikir, oh iya besok gue main di udah gue degradasi, gue main di kandang lawan, away lagi kan. Apalagi main di Persipura. Kalau sekarang enggak ya udah mati-matian aja di netral kok, di tempat netral ya Bang Rais ya. Kalau dulu kita mikir kayak gitu. Persaingan di papan bawah menjadi sangat penting dan juga emang nih ini serunya Liga Indonesia ya. Sangat luar biasa, mau sampai akhir pertandingan masih sangat seru. Gua nggak mau nanya prediksi kalau untuk bawah, kalau juara boleh lah. Tapi kalau untuk bawah gua nggak mau prediksi, kita doakan yang terbaik karena setiap tim pasti pengen meraih hasil yang maksimal dan bisa bertahan di Liga 1. Ya kan, siapa yang menemani Persel? Dan Persija Raja dan Persiraja. Persiraja Persela udah pasti ya, tinggal satu lagi ya. Gue sekarang jadi lebih deg-degan lihat yang degradasi loh. Karena sekarang yang juara hitungannya tinggal 2 tim lah bersama. Betul. Di bawah nih masih ada 4 tim, coach. Benar. Pressure-nya gimana gue? Betul. Berarti kalau di MotoGP itu battle apa ya? Kalau ini kan battle apa atas kan, ini battle di bawah ya, papan bawah ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya tuh ya? Tuh gue nggak ngerti itu. Makanya ini sebenarnya sama buat Coach Akmal, posisi-posisi mau ke degradasi tuh pemain gimana sih? Aduh, gila kan lo ya. Coach pernah sering. Enggak, gue mau di Liga 2 aja gue degradasi. Liga 2 itu di Deltras. Jadi ya kita sih yang penting menutup setiap pertandingan itu kita maksimal lah. Itu yang paling maksimal. penting. Sekarang kan ya maaf aja ya, mudah-mudahan nggak ada faktor non tenis yang tidak yang merugikan salah satu tim ya. Itu yang kita jaga ya. Mudah-mudahan rules dengan fair play dan sportivitas yang tinggi. Ya memang deg-degan karena yang tim terdegradasi ini, yang calon terdegradasi ini tim-tim besar, tim-tim tradisional. Tradisional gitu ya. Makanya kayak pasar banget. yang udah ini Liga 1 mereka Persipura lagi. Persipura ini adalah salah satu tim yang paling banyak juara liganya gitu. Betul. Nah, makanya kalau gue ngeliat, wah, kalau Pan pasti pada bilang kalau Persipura nggak ada di Liga 1 kayaknya kayak gimana gitu. Kayak bukan Liga 1. Iya, tapi gitu. gue kalau lihat ya 4 tim ini, gue nggak ada yang rela mereka ada di Liga 2. Benar. Bisa nggak sih nambah aja jadi 21 tim? Bisa loh. Ada. Jangan gitu Mas Raffi. Jangan memulai. Tapi oke. Jadi kita lihat ya persaingan di papan atas akan sangat krusial juga menentukan apakah Bali United bisa menjadi juara dan juga bisa intinya seri ataupun menang bisa udah jadi juara. Dan di bawah persaingannya sampai dengan di pertandingan pekan terakhir masih sangat krusial. Coach Akmal, thank you. Mas Rais, thank you. Thank you. Thank you udah menyaksikan kita. Sehat selalu. Nah.